Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat sama-sama membahas tentang bagaimana pergerakan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melakukan permusyawarah dengan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, di mana Rasulullah pada saat itu harus meminta persetujuan dari orang-orang Ansar, dikarenakan pada dasarnya perlindungan yang dijanjikan ataupun yang ditawarkan oleh orang-orang Ansar kepada Rasulullah itu terbatas hanya di kota Madinah saja, sementara kawasan Badar adalah kawasan yang sudah berada di luar kota Madinah. Namun Rasulullah SAW mendapatkan jawaban yang diwakilkan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang mewakili daripada kaum muslimin yang berasal dari golongan Ansar, di mana beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya engkau menunjukkan kepada kami lautan, lalu engkau perintahkan kepada kami untuk terjun ke dalamnya, maka kami akan mengikuti dan tak satu pun di antara kami yang akan tertinggal." Artinya mereka sepakat dan siap untuk melindungi Rasulullah SAW, sama'an wa ta'atan, siap mendengarkan perintah dan siap mentaati perintah. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pasukan tersebut untuk bersama-sama menuju ke arah kawasan Badar. Ketika sampai di kawasan Badar, Badar ini adalah satu lembah yang ma'ruf. Kalau kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kita akan sampai di sana, bisa melihat kawasan tersebut. Saat itu Rasulullah memutuskan untuk mengambil lokasi di sumur pertama yang terdekat dari kota Madinah, dan ini dipandang tidak tepat oleh sebagian sahabat. Namun para sahabat sungkan untuk menegur Rasulullah dikarenakan ketakziman mereka kepada Rasulullah. Sampai kemudian sahabat Abdullah bin Munzir datang kepada baginda Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah keputusanmu bermarkas di lokasi ini berdasarkan wahyu dari Allah atau merupakan siasat perang? Sebab kalau perintah dari Allah, maka pasti ada sirnya, pasti ada rahasianya, tidak boleh untuk diotak-atik lagi." Maka Rasulullah menjawab, "Ini merupakan siasat perang, mungkin untuk diganti." Maka Ubadah bin Munzir mengatakan, "Ya Rasulullah, menurut hematku kita jangan ambil posisi di sini." Kenapa? Karena masih ada beberapa sumur lagi yang berada di depan, dan ini merupakan stok bagi mereka, stok minum mereka. Maka apa yang kita lakukan? Kita timbun semua sumur, sisakan satu, dan di tempat yang satu itu kita bermarkas sehingga orang-orang Quraisy tersebut tidak bisa mengambil faedah dari sumur-sumur tersebut, dikarenakan sumur-sumur tersebut sudah ditimbun. Maka Nabi Rasulullah menerima saran tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk menimbun semua sumur yang ada dan menyisakan satu dan dijadikan markas kaum muslimin. Kemudian setelah selesai, sahabat Sa'ad bin Mu'adz lalu berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku mengusulkan untuk membuat satu tempat perlindungan, yang mana dari lokasi tersebut jika seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan, kekalahan misalnya, maka engkau bisa berangkat pergi dengan selamat. Sebab ya Rasulullah, yang ada di belakang kami, yaitu para sahabat yang tidak sempat ikut perang Badar, dikarenakan memang awalnya kita sampaikan kemarin
300 orang ini semuanya syahid, tapi jangan sampai termasuk di antara engkau. Sebab dakwah ini harus dijaga. Engkau harus bisa lolos kalau seandainya kemungkinan yang terjadi adalah kemungkinan terburuk. Maka Rasulullah kemudian memuji pendapat tersebut, lalu kemudian para sahabat Ansar membuat satu tempat perlindungan yang dijaga oleh pasukan Ansar. Ketika titik-titik sudah dibagikan, maka pada malam harinya Rasulullah SAW berdoa istighosa, mengangkat kedua tangannya. Di dalam hadis disebutkan sampai terlihat putihnya ketiak Rasulullah, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kelompok ini atau pasukan ini kalah, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembah Engkau ya Allah, maka berikanlah kemenangan ya Allah. Rasulullah bertawadhu mengangkat kedua tangannya, lama sekali berdoa sampai sorban yang ada di selempang tangan beliau itu jatuh. Menangis Rasulullah bertawadhu, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk sorban tersebut lalu berkata, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, Allah pasti akan menolongmu ya Rasulullah. Maka setelah Rasulullah berdoa, maka Allah tampakkan di hadapan Rasulullah tempat-tempat di mana orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy akan mati, akan tewas. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku telah diperlihatkan di mana lokasi para pemuka Quraisy itu akan tewas. Rasulullah menunjukkan satu persatu, di sini Abu Jahal akan tewas, di sini Umayyah bin Khalaf akan tewas, di sini semua disebutkan oleh baginda Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah tak satu pun titik itu meleset. Semua yang ditunjuk oleh Rasulullah itu terjadi. Maka kemudian datang pagi harinya, di mana kemudian terjadi pertempuran pertama, dan di mana saat itu kaum musyrikin, orang-orang Quraisy datang dalam kondisi di mana mereka kehabisan minuman, karena malam harinya, siangnya perang, malamnya mereka ngadain pesta, menghabiskan bekal. Dianggapnya ini cuma ya paling 1-2 jam selesai. Dengan jumlah kita sebanyak ini, nggak mungkin Muhammad akan bertahan. Maka mereka kemudian berupaya untuk menghabiskan semua yang mereka miliki, karena bagi mereka besok akan senang-senang. Tapi yang mereka dapatkan ternyata pada saat mereka mendapati dan melihat kondisi sumur Badar yang mereka hafal, ada beberapa sumur, ternyata semua sumur tersebut telah ditutup oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian hal ini menjadikan beberapa orang di antara mereka bersikap nekat, di mana salah seorang di antara mereka kemudian memutuskan untuk menyerang di awal, yaitu orang pertama yang membuka peperangan ini bernama Al-Aswad bin Abdul Asad. Al-Aswad bin Abdul Asad. Al-Aswad bin Abdul Asad ini ketika mendapati sumur-sumur itu sudah tertutup dan kondisinya kehausan, dia bersumpah bahwasanya dia akan minum dari sumur yang berada di kawasan kaum muslimin atau dia mati. Maka dengan nekat dia maju menyerang dan dihadang oleh Asadullah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Maka dengan nekat dia menyerang Sayyidina Hamzah, namun pada dasarnya memang bukan tandingan Sayyidina Hamzah. Asad ini kemudian tewas. Melihat hal tersebut, kaum musyrikin semakin panas.
utusan pertama mereka tewas, lalu kemudian mereka mengutus tiga orang yang ditugaskan. Nah, ini kebiasaan orang Arab kalau perang adu tanding dulu sampai mati. Tiga orang yang diwakili, yang pertama adalah Utsbah, yang kedua adalah saudaranya Syaibah, dan saudaranya satunya adalah Al-Walid. Utsbah, Syaibah, dan Al-Walid. Mereka ini terkenal sebagai jagoan-jagoan Quraisy. Nah, yang jadi masalah, ketiga orang ini punya saudara di barisan kaum muslimin yang bernama Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, berdiri bersama pasukan Rasulullah. Di sini menegaskan kepada kita bahwasanya persaudaraan dalam Islam itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan saudara-saudara. Maka ketiga orang ini menantang kaum muslimin untuk adu tanding sampai mati. Mendengar tantangan tersebut, tiga orang yang berasal dari Ansor keluar menyambut tantangan tersebut. Ayo, kalau memang kalian jual, kami beli. Tapi Utsbah bilang, kami tidak menginginkan kalian, kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami punya urusan dengan orang-orang yang berasal dari Mekah. Maka kemudian Rasulullah SAW menarik tiga orang tersebut dan menggantinya dengan tiga orang yang lain. Yang pertama, Rasulullah mengirim Ubaidah bin Al-Haris. Yang kedua, Rasulullah mengirim Hamzah. Ini berarti di perang tanding kedua Hamzah setelah tadi menghadapi yang pertama. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi tiga orang ini mewakili kaum muslimin dan terjadilah adu tanding. Terjadi adu tanding, tapi itu pun tak lama karena ketiga utusan kaum musyrikin ini ketiga-tiganya tewas di tangan utusan yang berasal dari kaum muslimin. Dan ini makin panas, Pak, ya? Makin panas. Akhirnya Abu Jahal memerintahkan kepada pasukan musyrikin untuk menyerang. Nah, taktik yang digunakan oleh orang-orang Quraisy saat itu sistemnya adalah hit and run. Maju semuanya, kalau gagal mundur, atur barisan lagi, maju lagi. Jadi semuanya tidak teratur. Dan ini tidak di bawah satu komando. Masing-masing suku saling berpisah-pisah. Jadi yang ini ngikuti komando sukunya, yang ini ngikuti komando sukunya, sehingga mereka itu berperang kayak orang tawuran, Pak. Maju aja, tidak tersusun, tidak sama sekali teratur. Sementara kaum muslimin di bawah satu komando. Rasulullah meletakkan para pasukan tombak di depan, kemudian pasukan kuda di tengah, kemudian pasukan pemanah di belakang. Pada saat pasukan musyrik datang, maka Rasulullah perintahkan pasukan pemanah untuk menyerang, sehingga pasukan kaum musyrikin ini belum sempat menyentuh barisan depan, kecuali sudah bertumbangan banyak di antara mereka, mundur lagi. Maka kemudian terjadilah peperangan tersebut. Dalam peperangan tersebut banyak sekali terjadi hal-hal yang luar biasa, di mana para sahabat banyak harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Ambil contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu harus berperang dengan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar berada di pasukan kaum musyrikin, belum masuk Islam, sementara ayahnya berada di pasukan
pemegang bendera kaum muslimin adalah Mus'ab bin Umair, sementara pemegang bendera pasukan musyrikin Abdul Aziz bin Umair. Jadi ini benar-benar perang yang luar biasa, Pak. Maka perang ini disebut dengan Al-Furqan. Di tengah berkecamuknya perang, Rasulullah SAW mengemandoi mereka dan mengucapkan, "Fafirru ilal jannatil ladzi", berangkatlah kalian menuju ke surga uiddatil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ini bagian daripada seruan Rasulullah dan terdengar oleh para sahabat, sehingga itu menambah keberanian para sahabat Nabi. Dan Rasulullah tak berhenti berdoa, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan di dalam peperangan tersebut. Dan tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus 3.000 malaikat bertempur bersama dengan kaum muslimin. Dan ini sebenarnya malaikat kalau satu saja malaikat yang turun selesai urusan. Tapi dengan jumlah sebegitu ini menambah semangat kaum muslimin sampai mereka mengatakan, pada saat kami berperang dengan orang-orang tersebut dalam perang Badar, kami nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu musuh sudah tergeletak. Ada di antara mereka seperti kena cambuk, muka mereka gosong, padahal tidak ada di antara kami yang pegang cambuk. Kami baru mengayunkan pedang, tahu-tahu kepala mereka sudah terlempar. Inilah yang disebutkan kaum muslimin tidak melihat, tapi orang-orang musyrik tersebut melihat bagaimana mereka dibantai satu persatu, dan mereka tidak percaya bagaimana mereka bisa dibantai oleh pasukan yang sedikit tersebut. Sehingga bisa dipastikan kondisi saat itu bahwasanya kaum muslimin dipastikan akan menang. Nah, ketika melihat pasukan mereka semakin banyak yang berguguran, tiba-tiba terdengar satu komando untuk kembali, semuanya balik. Maka kaum musyrikin pada saat itu memutuskan untuk meninggalkan peperangan, lari kembali ke kota Makkah, meninggalkan 70 jenazah dari kelompok mereka dan 70 orang yang tertawa tak sempat melarikan diri. Dan di antara yang tertawan tersebut ada satu nama yang mungkin kita familiar selain Abu Jahal, ada namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini Bapak-Ibu sekalian, pada dasarnya dia itu tidak mau ikut peperangan tersebut. Ini satu kisah yang perlu kita angkat, membuktikan bahwasanya teman yang buruk itu bisa menjerumuskan kita pada keburukan. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang dulu pernah menyiksa Bilal bin Rabah. Atas keganasannya tersebut, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Umayyah bin Khalaf akan mati dalam peperangan melawan kaum muslimin. Tapi belum sampai berita tersebut. Pada saat bin Umar berangkat umrah ala kaum musyrikin, ala agama Hanafiyah di masa itu, Sa'ad bin Mu'az ini memiliki hubungan dengan Umayyah bin Khalaf, di mana Sa'ad bin Mu'az adalah penanggung jawab keamanan perdagangannya Umayyah bin Khalaf pada saat
melintasi kawasan Madinah. Tidaklah Umayyah bin Khalaf melakukan perjalanan ke Syam kecuali dia mampir ke rumah Sa'ad bin Mu'az. Dan pada saat Sa'ad bin Mu'az berkunjung ke Makkah melakukan ibadah umrah ziarah ke Ka'bah, maka saat itu dia di bawah perlindungan Umayyah bin Khalaf. Pada saat dia sedang tawaf, tiba-tiba muncul Abu Jahal, dan Abu Jahal tahu bahwasanya Sa'ad bin Mu'az ini datang dari Yathrib. Maka dengan sengit Abu Jahal mengatakan, "Kamu siapa?" Sa'ad menjawab, "Aku Sa'ad bin Mu'az. Bagaimana mungkin engkau dengan santainya datang tawaf di sini sementara engkau melindungi Muhammad?" Sa'ad bin Mu'az menjawab, "Lalu mau apa?" Jadi mereka bertengkar. Pada saat itu Umayyah bin Khalaf karena gak enak dengan Abu Jahal mengatakan, "Wahai Sa'ad, jangan ngegas, karena Abu Hakam ini atau Abu Jahal ini dia Sayyidul Qawm, jadi dia termasuk pemimpin orang-orang Quraisy." Tapi Sa'ad bin Mu'az tidak takut, makin berkeras ngomongnya, dan Umayyah itu terus menahannya sampai Sa'ad ini kesal dan mengatakan, "Demi Allah, kalau kamu kayak gini terus, akan aku rusak jalur perdaganganmu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Nabi kami Muhammad SAW telah mengatakan bahwasanya engkau akan terbunuh oleh kaum muslimin." Umayyah bin Khalaf mendengar itu lalu baru bertanya, "Apakah Muhammad berbicara seperti itu?" Maka Sa'ad menjawab, "Ya, benar, Nabi Muhammad berbicara seperti itu." Dan ini menimbulkan kegelisahan, Pak. Apa kata Umayyah? "Demi Allah, Muhammad tidak pernah bohong. Apa yang dibilang Muhammad selalu terjadi." Dan ini terbawa pikiran Umayyah. Dia pulang ke rumah, ketemu sama istrinya dan mengatakan, "Kamu tahu Muhammad mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya aku akan mati terbunuh di tangan mereka." Istrinya pun mengatakan, "Muhammad tidak pernah dusta. Kalau gitu kamu hati-hati, jangan cari masalah." Sampai kemudian terjadi kejadian perang Badar di mana Abu Jahal ngajakin semua orang. Nah, pada saat berita ajakan Abu Jahal itu sampai ke Umayyah bin Khalaf, istrinya ngingatin, "Kamu lupa bahwasanya Muhammad telah mengatakan engkau akan tewas?" Maka Umayyah mengatakan, "Aku ingat." Lalu mengatakan kepada Abu Jahal, "Enggak, saya enggak mau ikut." Tapi Abu Jahal datang membujuk dan mengatakan, "Udahlah, kamu enggak apa-apa, ikut aja, ikut dampingin aja, sehari 2 hari kamu ikut, biar orang-orang tambah semangat." Cuma yang terjadi, Pak, Umayyah bin Khalaf termasuk yang tewas dalam perang Badar, padahal dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Gara-gara siapa? Gara-gara ajakan temannya Abu Jahal. Jadi teman yang buruk itu bisa menjerumuskan, dan ini bahkan lebih parah lagi, menghabisi nyawanya. Oleh karena itu, dari pelajaran perang Badar ini, semoga kita semua mengambil pelajaran dan dapat menambah kekuatan keyakinan kita dalam mengasihi Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah Maha Usi nafsi wa iyyakum taqwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum